Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Bacalah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Hai adik-adik sekolah minggu, ingat selalu pada Tuhanmu. Doa dan baca Alkitab selalu, memuji Tuhan tak jemu-jemu. Janganlah lupa hormati ayah ibu, mengasihi saudara dan sesamamu. Jadi saksi Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus bersamamu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Rekan-rekan muda dan adik-adik sekolah minggu GKI Karangsaru. Mulai saat ini, memberikan persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS loh. Caranya mudah. Pertama, buka aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan PIN untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita bersama dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Yuk kita ulangi satu kali lagi. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Kita akan memulai sekolah minggu hari ini dengan bersama-sama kita akan berdoa. Ayo kita berdoa semua adik-adik. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk
Hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekolah minggu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengikuti sekolah minggu online ini dengan baik, dengan tenang, dengan konsentrasi. Baik ketika kami memuji nama Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan sertai dan pimpin kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, hari ini bersama dengan Kak Ini, kemudian Kak Chandra, kemudian Kak Aurel. kita bersama-sama akan bersukacita. Mari kita akan mengawali dengan satu pujian. Bisa enggak ya ini adik-adik ya? Satu, jumlah hidung dan mulutku. Bisa? Yuk kita pujikan lagu ini bersama-sama dengan penuh semangat. Ya, Kak Chandra, Kak Aurel. Satu, jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Hitamnya rambutku, ini mau teman dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Dengan mulutku bernyanyi, dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat memuji Tuhan. Dengan mulutku bernyanyi, dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat memuji Dia. Satu, jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Hitamnya rambutku, ini mau teman dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Dengan mulutku bernyanyi, dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat memuji Tuhan. Dengan mulutku bernyanyi, dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat memuji Dia. Ya, kita sungguh bersukacita ya. Kita dikasih Tuhan. Tubuh kita itu banyak ya. Ada hidung, mulut, telinga, mata, tangan, kaki. Ya, kita semuanya itu untuk apa Adik? Untuk memuji nama Tuhan ya. Ya, kita tuh senang nggak jadi anak Tuhan? Senang ya? Senang sekali ya kakak-kakak. Sungguh kita boleh bersyukur kita punya Tuhan. Kita boleh bersuka cita karena kasih Tuhan. Kita mau pujikan aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa.
Ya adik-adik, kita memang harus menggunakan tubuh kita untuk hal-hal yang baik. Mulut kita tidak boleh untuk berbohong. Karena apa? Karena Tuhan memang tidak suka. Tetapi Tuhan itu sangat mengasihi kita. Mengasihi kita, manusia berdosa. Kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Yuk kita akan pujikan K-A-S-I-H. Kasih. Ya, kita pujikan ya adik-adik. Kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Nah adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan kami semua untuk kami boleh menyimak firman Tuhan ini dengan baik, sehingga kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji sebuah lagu, yaitu TAAT, Taat. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Semua sehat ya? Kakak yakin adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, semangat ya, dan selalu bersuka cita. Adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan adik-adik ambil posisi yang ternyaman, kita akan bersama-sama berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa ya. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh mengasihi setiap kehidupan kami, terima kasih Tuhan, hari ini Kau izinkan kami anak-anak-Mu untuk bersama-sama
duduk diam, tenang Tuhan. Kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, ajari kami boleh duduk diam tenang dan firman-Mu yang disampaikan nantinya Tuhan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Beri kami telinga yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau pakai sehingga anak-anak-Mu bisa memahami dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan hari lepas hari. Beri kami kesehatan, beri kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kini kami siap untuk menyambut berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kakak akan bacakan untuk adik-adik sekalian. Minta tolong adik-adik silahkan disimak di Alkitabnya masing-masing ya. Yunus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-10, beginilah firman Tuhan. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan kebesarannya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu dan sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak melakukannya. Amin. Adik-adik, tema firman Tuhan kita hari ini adalah hati yang terbuka. Adik-adik, tidak semua orang mudah sekali menerima teguran dari orang lain ya. Entah itu teguran dari guru, teman, orang tua, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terkadang kita sulit atau tidak mudah menerima teguran dari orang lain. Terkadang kita merasa diri kita ini lebih benar, lebih pandai, lebih dan lebih daripada orang lain. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan, justru kita menyalahkan orang lain. Justru kita membenarkan diri kita. Nah, adik-adik, Niniwe adalah kota yang melakukan banyak sekali pelanggaran. Tapi Tuhan mengutus Yunus untuk mengingatkan orang
orang-orang Niniwe supaya bertobat. Ternyata adik-adik, dari peringatan melalui Yunus disambut dengan hati yang terbuka oleh orang-orang di Niniwe. Tidak hanya orang-orang di sana saja yang menyambutnya dengan hati yang terbuka adik-adik. Ternyata raja di kota Niniwe pun menyambut peringatan, menyambut nasihat yang dilakukan oleh Yunus dengan hati yang terbuka. Adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya dari tokoh Alkitab Yunus yang menjadi anak-anak Tuhan yang terbuka oleh nasihat peringatan oleh orang lain. Adik-adik, kitab Yunus pasal yang ketiga mulai dari panggilan Tuhan yang kedua kali kepada Yunus. Awalnya Yunus berusaha untuk menolak panggilan dari Allah untuk memperingatkan orang-orang di Niniwe supaya kembali kepada Allah, supaya bertobat, supaya tidak melakukan kesalahan lagi, supaya tidak melakukan pelanggaran lagi. Akhirnya Yunus bersiap, dia siap untuk menyambut, untuk menerima tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia bergegas, dia bersemangat untuk pergi kepada orang-orang di Niniwe untuk memberikan peringatan kepada mereka. Yunus taat adik-adik, dia mau melakukan perintah dari Tuhan Allah. Lalu kemudian Yunus pergi ke Niniwe seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kepadanya. Walaupun sebenarnya di dalam hatinya Yunus dia tidak menginginkan Niniwe bertobat adik-adik. Dia tahu bahwa Niniwe adalah orang-orang yang hatinya keras, dia tahu bahwa Niniwe harus dihukum. Tapi Tuhan Allah sangat mengasihi orang-orang Niniwe. Oleh sebab itu Tuhan Allah mengutus Yunus. Dan Yunus tidak ingin ya adik-adik ya, Tuhan mengampuni orang-orang Niniwe. Tapi akhirnya Yunus menyesal. Dia mau taat perintah dari Tuhan Allah. Dia pergi ke Niniwe. Dia memperingatkan orang-orang di Niniwe supaya bertobat, supaya tidak melakukan pelanggaran lagi. Nah adik-adik, ketika sesampainya Yunus di Niniwe, Yunus menyampaikan teguran bahwa 40 hari lagi kota Niniwe akan mendapatkan murka Allah. Karena apa adik-adik? Ada yang tahu? Karena kejahatan, karena pelanggaran yang dilakukan oleh mereka. 40 adalah angka yang sangat penting bagi orang Yahudi adik-adik. Sebagai kesempatan untuk orang-orang Niniwe bertobat, mengalami hidup baru, meninggalkan hal-hal yang lama yang mereka lakukan. Dan ternyata orang-orang di Niniwe tidak membutuhkan waktu yang lama. Setelah Yunus menyampaikan peringatan itu kepada orang-orang di Niniwe, orang-orang di sana mendengar adik-adik. Mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yunus. Mereka mau mendengar seruan peringatan yang disampaikan oleh Yunus. Akhirnya orang-orang Niniwe langsung menunjukkan penyesalannya. Langsung menunjukkan kalau mereka telah melakukan kesalahan, pelanggaran. Dengan cara apa ya kira-kira ya adik-adik ya? Apakah adik-adik di rumah ada yang tahu? Kira-kira ditunjukkan dengan cara apa ya? Orang-orang Niniwe menyesal di hadapan Allah. Nah adik-adik, mereka menunjukkan penyesalannya dengan cara berpuasa adik-adik. Berpuasa dan mengenakan kain kabung. Bahkan tidak hanya orang-orang saja yang berpuasa dan mengenakan kabung adik-adik. Raja-raja, anak-anak, orang dewasa, tua, muda, bahkan ternak-ternak mereka juga adik-adik berpuasa, tidak makan dan juga tidak minum. Mereka menunjukkan bahwa mereka adanya rasa penyesalan di dalam diri mereka yang amat dalam supaya Tuhan Allah mengampuni setiap pelanggaran mereka. Adik-adik, raja kota Niniwe merendahkan dirinya. Dia menanggalkan jubahnya
dan menggantinya dengan kain kabung. Kemudian duduk di atas abu. Mereka menanggapi dengan kesungguhan hatinya bahwa Tuhan Allah akan memberikan hukuman bagi orang-orang di Niniwe. Akhirnya mereka menyesal mendengar teguran yang disampaikan oleh Yunus. Mereka mau taat kepada Allah. Mereka tidak mau lagi melakukan pelanggaran. Mereka ingin berbalik hidup menyenangkan Allah. Tidak hanya menjalankan puasa, mereka juga minta untuk berbalik, meninggalkan hal-hal yang lama, perbuatan yang jahat, dan hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Penyesalan orang Niniwe ternyata tidak sekedar dia melakukan ritual keagamaan saja adik-adik dengan cara berpuasa dan juga mengenakan pakaian kain kabung. Ternyata mereka melakukannya dengan sikap hati yang tulus, benar-benar tulus menyesal, benar-benar dengan kesungguhan hatinya ingin berubah menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Allah melihat kesungguhan hati orang Niniwe adik-adik. Orang-orang Niniwe dilihat Allah mengalami perubahan. Dia sungguh-sungguh mau menanggalkan keinginan duniawi. Mereka sungguh-sungguh menyesal, sungguh-sungguh berbalik kepada Allah. Dan Tuhan sangat mengasihi mereka adik-adik. Ia merindukan orang-orang di Niniwe supaya bertobat, supaya tidak lagi melakukan pelanggaran, supaya tidak lagi melakukan kesalahan. Ternyata peringatan Tuhan oleh Yunus kepada orang-orang di Niniwe disambut dengan hati yang terbuka adik-adik. Oleh mereka, orang-orang Niniwe dan juga raja-raja di sana. Bahkan rakyat-rakyatnya juga pun menyambut peringatan itu dengan baik. Dan orang-orang di Niniwe diselamatkan. Wah, puji Tuhan sekali ya adik-adik ya. Karena mau mendengar adik-adik, mau mendengar nasihat dari orang lain. Begitupun dengan kita adik-adik, sama halnya dengan kita ya. Kiranya hati kita ini terbuka atas nasihat teguran yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Entah itu guru kita, orang tua kita, lalu teman kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang sangat mengasihi kita, yang menegur kita. Ketika teguran itu disampaikan kepada kita, sikap yang kita lakukan ialah kita mendengar adik-adik. Karena setiap teguran itu bertujuan baik. Baik untuk kehidupan kita, supaya hidup kita semakin hari semakin baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, Yunus juga mau taat ya. Taat akan perintah Allah. Dia mau melakukan apa yang menjadi tugasnya, yaitu menasihati orang-orang di Niniwe supaya bertobat. Nah adik-adik, kita juga ya jadi anak-anak Tuhan Yesus yang mau taat, dengar-dengaran kepada Dia. Karena Dia penyelamat kita, karena Dia penolong kita, karena Dia sahabat kita. Jadi adik-adik, kita jadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepadanya. Selain itu, mari adik-adik, kita juga ya ketika mengiring Tuhan, apapun yang menjadi persoalan kita, masalah kita serahkan kepadanya. Dan adik-adik, jangan lupa nasihat, teguran, peringatan dari orang-orang yang ada di sekitar kita harus dengarkan ya, kita harus simak, kita harus perhatikan, dan kita bisa praktekkan, lakukan dalam kehidupan kita masing-masing, karena setiap teguran dan peringatan dari orang lain bertujuan amat baik dalam kehidupan kita, supaya hidup kita semakin berkenan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi adik-adik sekalian. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh mengasihi setiap kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah, untuk kesempatan yang indah. Kau izinkan kami anak-anak-Mu sekolah minggu untuk mendengarkan sebagian akan kebenaran firman-Mu Tuhan.
Tuhan, hari ini kami belajar bersama-sama Tuhan tentang hati yang terbuka dengan teguran, nasihat, peringatan dari orang lain Tuhan. Ajari kami Tuhan seperti orang-orang di Niniwe yang hatinya mau terbuka akan teguran dari orang lain Tuhan, akan nasihat dari orang lain Tuhan. Beri kami hati Tuhan yang mau dengar-dengaran akan perintah-Mu. Beri hati kami Tuhan yang mau dengar-dengaran akan nasihat orang lain dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, nasihat, didikan, ajaran, peringatan diberikan dalam kehidupan kami bertujuan baik adanya Tuhan. Supaya kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan setiap kami Tuhan anak-anak-Mu, beri kami kesehatan, beri kami kekuatan Tuhan, sehingga hari-hari kami lalui dengan senantiasa hidup berkenan dan hidup mengandalkan akan Engkau. Berkati orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada, berikan orang tua kami kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama menaikkan pujian TAAT, taat. Silakan adik-adik sambil bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian ini. TAAT, taat. TAAT, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. TAAT, taat. TAAT, taat. TAAT, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. TAAT, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. TAAT, taat. TAAT, taat. TAAT, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. TAAT, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. TAAT, taat. Nah adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita ini belajar untuk apa? Yaitu untuk kita ini tidak marah ketika kita ini ditegur karena kita sudah melakukan kesalahan atau perbuatan yang tidak benar. Karena itu semua untuk kebaikan kita semua. Kita belajar ya adik-adik untuk selalu bisa menerima apa yang menjadi peringatan atau teguran dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu hari ini bersama-sama. Kita akan memujikan satu lagu, Dihapuskan Dosaku oleh Darah Yesus. Kita pujikan lagu ini, setelah itu kita akan berdoa. Yesus.
kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh bersekolah minggu, kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kepada setiap kami untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tolong kepada kami ya Tuhan untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia kepada Tuhan. Dan jikalau sebentar kami akan berpisah di dalam sekolah minggu online kami, mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam segala aktivitas kami, di dalam kami belajar. Dan minggu depan kami dapat berjumpa kembali di dalam sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya sekolah minggu hari ini. Kita berjumpa lagi